Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 5A1 akan membahas mengenai perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 5A1 yaitu ada Aminatun Nafiah, saya sendiri Budiatul Aliyah, kemudian ada David Dwi Rustianto, Norma Dwi Lestari, dan Rifangi Khairul Hidayatullah. Pengertian perilaku organisasi. Secara konseptual, menurut Robbins and Judge tahun 2013 memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Kemudian, apa sih organisasi statis dan dinamis ini? Organisasi statis merupakan wadah yang menghimpun atau tempat yang berkumpulnya sejumlah orang. Orang-orang yang berhimpun itu bermaksud mencapai satu tujuan atau sejumlah tujuan dengan kegiatan yang sama pula. Kemudian tujuan yang hendak dicapai itu dapat berbentuk tujuan yang ditetapkan dan merupakan tujuan bersama. Sedangkan organisasi dinamis merupakan sistem atau cara sejumlah orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang dapat berubah dan berkembang. Akan tetapi harus diakui juga bahwa dalam perubahan, kemajuan, dan perkembangan yang dapat terjadi itu, unsur-unsur setiap organisasinya selalu tetap. Yang selanjutnya adalah tujuan perilaku organisasi. Menurut Ahmad Sobirin tahun 2014, tujuan dari perilaku organisasi ada 3, yaitu 1. Mendeskripsikan perilaku manusia, 2. Menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, dan yang ketiga adalah mengendalikan perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah tujuan perilaku organisasi dalam dunia usaha atau dunia kerja, yaitu menemukan kandidat yang tepat, kepuasan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik, memahami karyawan yang lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu dimensi komitmen organisasi. Dimensi komitmen organisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu komitmen afektif, yang kedua komitmen berkelanjutan, dan yang ketiga komitmen normatif. Komitmen afektif yaitu orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai organisasi tersebut. Komitmen berkelanjutan merupakan keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang utang dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu komitmen normatif. Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Selanjutnya yaitu analisa perilaku organisasi. Analisa perilaku organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu individu, yaitu menganalisis perilaku seseorang berdasarkan interaksi kepribadian, mulai dari sifat, sikap, kepribadian, sampai dengan pengalaman hidupnya. Yang kedua yaitu kelompok. Perilaku yang dipengaruhi oleh anggota masing-masing kelompok, aturan, serta nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu organisasi, yaitu posisi seseorang dalam struktur organisasi akan membawa pengaruh pada interaksi sosial yang terjadi pada organisasi tersebut. Kemudian yaitu model perilaku. Model perilaku dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu autokratis. Model autokratis sangat tergantung pada kekuasaan. Konsekuensinya adalah seseorang karyawan yang tidak tunduk akan dihukum. Selanjutnya yaitu kustodial, di mana keberhasilan pendekatan kustodial tergantung pada sumber daya ekonomi, tujuan orientasi manajerial,
adalah pada pembayaran gaji dan manfaat atau benefit. Benefit adalah istilah dalam penggajian yang bermakna pendapatan di luar gaji, misalnya fasilitas kendaraan, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kolegial. Istilah kolegial berkaitan dengan sekelompok orang yang menganggap diri mereka menjadi satu tubuh untuk bekerja secara kooperatif. Tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan karyawan. Hasilnya adalah karyawan merasa dibutuhkan dan berguna. Kemudian suportif. Modal suportif sangat tergantung pada kepemimpinan dan bukan tergantung pada kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinan, manajemen akan menciptakan suatu iklim untuk mendorong karyawan berkembang dan meraih cita-citanya melalui organisasi sepanjang mereka mampu. Kemudian yaitu sistem. Relate dengan karyawan masa kini, mereka menginginkan lebih dari sekedar mendapatkan gaji dan keamanan kerja, karena diminta menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Mereka mengharapkan suasana kerja yang beretika, penuh dengan integritas dan kepercayaan, dan kesempatan untuk mengalami suasana kebersamaan di antara para rekan sekerjanya. Unsur-unsur perilaku organisasi. Unsur-unsur perilaku organisasi sendiri dibagi menjadi 6, yaitu manusia, peralatan, kerjasama, lingkungan, tujuan, dan teknologi. Konsep dasar perilaku organisasi. Terdapat 2 konsep dasar perilaku organisasi, terdiri dari hakikat manusia dan hakikat organisasi. Hakikat manusia meliputi pemahaman tentang perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku termotivasi, dan manusia yang memiliki nilai martabat. Perbedaan individu yaitu bahwa setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang seutuhnya yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai makhluk manusia seutuhnya. Perilaku termotivasi yaitu orang berperilaku karena suatu dorongan yang berangkat dari suatu kebutuhan. Motivasi sangatlah penting dalam menyelenggarakan organisasi. Manusia memiliki nilai martabat yaitu sikap manusia yang dipandang dengan baik. Yang kedua yaitu hakikat organisasi, meliputi pemahaman tentang sistem sosial dan kepentingan bersama. Sistem sosial artinya bahwa organisasi adalah sistem yang dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan kepentingan bersama adalah bahwa organisasi membutuhkan orang-orang yang di dalamnya dan orang-orang membutuhkan organisasi dalam pelaksanaannya. Perbedaan ilmu perilaku organisasi dengan bidang ilmu yang lain yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, bidang ilmu perilaku organisasi. Kajiannya sifatnya teoritis dan ruang lingkupnya bersifat mikro. Sedangkan untuk teori organisasi, kajiannya bersifat teoritis, sedangkan ruang lingkupnya bersifat makro. Selanjutnya, bidang ilmu manajemen SDM. Kajiannya bersifat aplikasi atau terapan, sedangkan ruang lingkupnya bersifat mikro. Yang terakhir yaitu bidang ilmu pengembangan organisasi. Kajiannya bersifat aplikasi atau terapan, sedangkan ruang lingkupnya bersifat makro. Perilaku organisasi dalam berbagai jenis pendekatan, yaitu terdiri atas 3 pendekatan: manajemen tradisional, manajemen berdasarkan sasaran, dan manajemen strategi. Pertama, manajemen tradisional, yaitu tiap individu memiliki perilaku tertentu dalam proses perencanaan organisasi, pergerakan dan pengawasan, dan dalam berinteraksi. Yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran. Tiap individu atau kelompok mempunyai interest atau ketertarikan tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit, bahkan penentuan sasaran organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen strategi. Tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi maupun pengendalian strategi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perilaku organisasi. Terdapat 2 macam prinsip dasar perilaku, yaitu perilaku manusia dan perilaku organisasi.
perilaku manusia, yaitu tiap manusia berbeda perilakunya karena berbeda pula kemampuannya. Selanjutnya, mempunyai kebutuhan yang berbeda, memiliki masa depan yang berbeda sehingga bertindak secara berbeda. Pemahaman lingkungan berdasarkan pada pengalaman dan kebutuhan, memiliki reaksi berbeda yaitu senang dan tidak senang. Yang kedua, perilaku organisasi yaitu mempunyai tujuan yang jelas, prinsip skala hierarki, pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana, kesatuan perintah yaitu hanya satu atasan, pendelegasian wewenang atau kemampuan pimpinan terbatas, pertanggungjawaban pembagian kerja, rentang kendali, fungsionalisasi atau kejelasan tupoksi, keseimbangan antara tujuan dan struktur organisasi, fleksibilitas sehingga bisa tumbuh dan berkembang, yang terakhir yaitu kepemimpinan sehingga mampu menjalankan tugas. Perilaku dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu lingkungan internal akan berpengaruh langsung dalam organisasi, meliputi karyawan, pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Jadi faktor lingkungan internal ini lebih ke karyawan ataupun manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung ataupun tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung yaitu organisasi pesaing, pemasok lokal, konsumer, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Jadi lingkungan ini harus dianalisis kekuatannya oleh manajer karena dapat berpengaruh dalam pembuatan perencanaan yang meliputi teknologi, ekonomi, demografi, sosial, budaya dalam suatu organisasi. Sumbangan bidang ilmu pada perilaku organisasi. Ada di sini terdapat ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi ini memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi, atau pembentukan karakter dalam sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya ilmu antropologi. Nah, ini mempelajari tentang interaksi manusia dalam kelompok dan memiliki kebiasaan yang disebut budaya. Selanjutnya ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini memiliki sumbangan yaitu tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya bidang ilmu sejarah. Nah, ini sumbangannya yaitu terdapat pada kepemimpinan di masa lalu atas keberhasilan dan kegagalannya sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran di masa mendatang dalam organisasi. Selanjutnya bidang ilmu ekonomi. Nah, ini menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan dalam model-model ekonomi. Selanjutnya studi kasus pengaruh lingkungan organisasi. Contohnya yaitu contoh proses penciptaan nilai tambah dalam sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi melalui 3 tahap, yaitu tahap masukan atau input, proses transformasi atau konversi, dan keluaran atau output. Nah, tahap pertama yang termasuk dalam kategori input yaitu bahan baku, SDM, informasi dan pengetahuan, uang serta modal. Konsumen juga dianggap sebagai input sebab tanpa keterlibatan konsumen, organisasi tidak dapat berjalan. Bagi sebuah organisasi, input merupakan barang langka yang harus diperoleh melalui lingkungan organisasi. Langkanya input ini menyebabkan organisasi harus memilih secara selektif dan menggunakan secara efisien agar bisa menghasilkan nilai tambah yang terbaik. Nah, ketepatan pemilihan input sangat menentukan kelangsungan hidup bagi organisasi yang dilakukan di masa mendatang. Implementasi pengaruh perilaku organisasi selanjutnya adalah proses transformasi, di mana input diolah dan diproses untuk menghasilkan output. Nah,
Faktor yang menentukan keberhasilan pada proses transformasi ini ada teknologi yang digunakan seperti mesin dan komputer, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta fasilitas organisasi lainnya. Di sini bisa dikatakan bahwa kualitas input, sebaik apapun kualitas input yang kita gunakan, tidak akan memberi jaminan bahwa hasil outputnya itu akan maksimal atau hasil outputnya itu pasti baik, karena hal tersebut juga didukung oleh proses transformasi yang baik seperti adanya kualitas teknologi yang digunakan, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang di dalamnya mampu belajar dari lingkungan dan perilaku organisasi untuk merespon perubahan lingkungan organisasi tersebut. Kemudian tahap terakhir dalam implementasi pengaruh perilaku organisasi itu adalah proses pembentukan nilai tambah, yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari output berupa produk dan jasa. Di sini organisasi akan diuji apakah penciptaan nilai tambahnya itu akan diterima oleh lingkungan atau tidak. Jika masyarakat mau membeli output tersebut, bisa dikatakan bahwa masyarakat mau menerima kehadiran organisasi. Nah, ini selanjutnya uang yang kita dapat dari output yang dijual atau dibeli oleh masyarakat itu nantinya akan kita gunakan untuk membeli input baru atau investasi baru, sehingga terus berkelanjutan untuk digunakan organisasi itu dalam bertahan hidup juga bertumbuh kembang. Nah, perkembangan organisasi ini menjadi indikator bahwa organisasi sebagai sebuah alat mampu memenuhi kebutuhan dari manusia. Nah, ini merupakan contoh alur bagaimana implementasi perilaku organisasi pada perusahaan KFC atau Food Fest ya. Yang pertama adalah masukan atau input yang diperoleh dari lingkungan organisasi itu bisa berupa bahan baku, sumber daya manusia, uang dan modal, informasi dan pengetahuan, serta pelanggan yang nanti diproses untuk dijadikan output atau diproses pada proses transformasi itu bisa dibantu menggunakan mesin, komputer untuk mempermudah dan mengoptimalkan output yang dihasilkan, juga didukung dengan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia berupa karyawan yang terlatih untuk melayani pelanggan dan pengawasan kualitas dari produk itu. Kemudian output yang dihasilkan dari perusahaan atau organisasi KFC ini bisa pelanggan dan pengawasan kualitas dari produk itu. Kemudian output yang dihasilkan dari perusahaan atau organisasi KFC ini bisa berupa makanan cepat saji, kepuasan pelanggan, serta kepuasan dari pemilik organisasi tersebut yang nantinya akan berpengaruh kepada lingkungan dan perilaku organisasi. Nah, pengaruh dari lingkungan dan perilaku organisasi ini bisa berupa kemampuan pelanggan potensial, supplier daging, kentang, milkshake, bahan baku milkshake itu juga bisa terbantukan. Kemudian masyarakat tempat karyawan direkrut, atau dengan kata lain pembukaan lapangan kerja baru juga nanti akan memberikan dampak kepada pemerintah dan kompetitor. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan materi perilaku organisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.